Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afhimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim fathan kabira. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang eh, begitu besarnya, yaitu nikmat kita bisa tholabul ilmi, kita bisa berdiskusi, kita bisa berjumpa, bersilaturahmi bersama di malam hari ini, yang mana kita akan melanjutkan proses pembelajaran, pembahasan dari rangkaian ilmu sorof. Sebagaimana kita telah pelajari bersama di pertemuan awal di malam Jumat pekan lalu tentang definisi, tentang makna dari tasrif, baik secara bahasa maupun secara istilah, maka kita akan melanjutkan pembahasannya. Mungkin sekali lagi bagi yang teman-teman di sini yang baru masuk, yang pekan kemarin belum bisa menghadiri. Jadi pertemuan kita di setiap malam Jumat yaitu pembahasan menggunakan kitab Khailani, yang mana di dalamnya membahas terkait masalah pembahasan ilmu sorof. Sebelumnya kita telah menjelaskan tadi tasrif, kemudian bahwasannya dalam asal kata ya itu fi'il terbagi dua, ada yang sulasi, ada yang rubai. Jadi ada sulasi itu adalah yang huruf asalnya ada tiga, yang memiliki tiga huruf asal, sedangkan fi'il rubai adalah fi'il yang memiliki empat huruf asal, empat huruf dasar. Dan masing-masing sulasi sama rubai itu dibagi dua lagi. Ada yang mujarrod dan ada yang mazid. Mujarrod adalah yang maknanya kosong dalam artian tidak memiliki huruf penambah. Sedangkan mazid itu ada penambah, memiliki penambah. Maka di sini fi'il itu dibagi empat ketika ditinjau dari jumlah hurufnya. Ada fi'il sulasi mujarrod, fi'il sulasi mazid, fi'il rubai mujarrad, dan ada fi'il rubai mazid. Nah, maka definisinya fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang memiliki tiga huruf dasar al-mujarrad yang tidak memiliki penambah, cuma tiga huruf asal saja, huruf dasar saja. Kalau fi'il sulasi mazid adalah fi'il yang memiliki tiga huruf dasar ditambahkan dengan huruf-huruf zaidah, huruf-huruf penambah. Bisa ditambah satu, dua, ataupun tiga. Begitu juga dengan rubai mujarrad, huruf yang memiliki tiga huruf dasar yang mujarrad, yang kosong dari penambah. Dan ada fi'il rubai mazid, fi'il yang memiliki empat huruf dasar, huruf asal mazid, dan ditambahkan ada huruf penambahnya, baik satu ataupun dua. Maka pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang fi'il sulasi mujarrad, yang mana tadi telah Ana sampaikan ya, apa yang dimaksud dengan fi'il sulasi mujarrad tersebut. Kita nah, sebelum ke pembahasan tentang fi'il sulasi mujarrad, kita harus paham dulu. Ada yang disebut dengan wazan, ada yang disebut dengan mauzun ya.
Nah, maka di sini diawali dengan pertanyaan, ma huwal wazan wa ma huwal mauzun, ma huwal waznu wa ma huwal mauzun. Baik, di sini barangkali dari ikhwah ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wazan dan apa yang dimaksud dengan mauzun. Barangkali ada, kalaupun ada silakan bisa langsung dibuka saja eh, mute-nya dan bisa langsung ya, menjelaskan. Ada yang ingin mencoba menjelaskan apa itu wazan dan apa itu mauzun. Karena kita harus paham dulu kedua istilah ini gitu, untuk melanjutkan pembahasan. Oke, ada? Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini tadi ada istilah wazan dan ada istilah mauzun. Wazan secara bahasa adalah timbangan, sedangkan mauzun secara bahasa adalah yang ditimbang. Jadi wazan adalah timbangan, sedangkan mauzun yang ditimbang. Ada timbangan dan ada yang ditimbang. Atau wazan di sini adalah suatu pola dasar dari lafaz yang ada di dalam bahasa Arab. Itu wazan. Kalau mauzun itu adalah yang mengikuti wazan dalam hal pola. Mungkin kalau kita kiaskan tadi secara makna lugawi, makna bahasa dari wazan dan mauzun antara timbangan dan yang ditimbang, tentunya yang ditimbang itu harus sama, harus bisa menyesuaikan dengan apa? Dengan timbangan, dengan wazan, kan gitu. Nah, di dalam bahasa Arab kita mengenal ada wazan, ada bentuk pola dasar dari suatu kalimat, dari suatu lafaz di dalam bahasa Arab. Apa yang menjadi wazannya? Kalau di sini kita membahas fi'il sulasi mujarrad, maka ada 3 huruf tadi, 3 huruf yang kosong dari penambah. Apa saja 3 huruf itu? Itu ada pada lafaz wazannya ya, wazannya ada pada lafaz fa'ala. Kita bisa lihat di layar bersama, wazannya adalah fa'ala. Fa'ala itu terdiri dari berapa huruf? Ada 3 huruf ya. Huruf fa, ada huruf ain, dan ada huruf lam. Nah, fa di sana disebutnya dengan fa fi'il, ain huruf kedua disebut dengan ain fi'il, huruf ketiga lam disebut dengan lam fi'il. Jadi wazan di sini ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il atau fa'ala. Nah, itu apabila berupa fi'il madi, karena fi'il itu ya terbagi 3, tapi di sini akan dibahas dulu ada 2. Ada yang disebut dengan fi'il madi, ada yang disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il itu apa? Kalau secara eh, padanan maknanya yang lebih mendekati ya, padan makna yang agak mendekati kepada bahasa Indonesia, fi'il itu adalah kata kerja kan. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Apa fi'il madi itu? Fi'il madi itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna yang telah berlalu, yang menunjukkan waktu telah berlalu. Jadi kalau pekerjaan berarti yang telah dilakukan, itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan makna waktu sedang atau yang akan datang, itu fi'il mudhari. Nah, maka yang menjadi wazannya fa'ala adalah wazan dari fi'il madi, yaf'ulu adalah wazan dari fi'il mudhari. Ada 3 tadi, ada 3 istilah, ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Dalam wazan fi'il mudhari yaf'ulu, ya-nya ini cuma penambah saja, penambah pada fi'il mudhari. Ada fa fi'il setelah ia, ain fi'il, lam fi'il. Jadi fi'il mudhari itu adalah kalau secara lafaz yang sebelum fa fi'ilnya terdapat huruf penambah, baik ia ataupun ta atau hamzah nanti ya dijelaskan. Tapi dalam wazan kita mengenal sekali lagi ada fa fi'il, ada ain fi'il, dan ada lam fi'il.
yang mana nanti itu harus sama polanya ya. Mauzun itu harus mengikuti pola dari wazannya tersebut, harus mengikuti pola yang fa-nya, ainnya sama lamnya. Kita coba perhatikan dari mauzunnya. Contohnya di sini ada mauzun, mauzunnya adalah nasoro. Coba kita lihat nasoro. Nasoro ini ada berapa huruf? Ada Ada tiga. ada 3 huruf ya. Ada 3 huruf. Huruf pertama ada nun, huruf kedua ada sod, huruf ketiga ada ro. Nah, kalau kita lihat ya kepada nasoro ini yang mana mauzun ini harus sama dengan wazannya. Yang menjadi fa'ilnya mana? Yang menjadi huruf pertama nun. Nun ini sebagai fa'il. Fa'ilnya gimana kan? Harokatnya difathahkan. Nah, huruf kedua sod ini sejajar dengan ain fi'il. Harokatnya bagaimana? Difathahkan sama dengan ain fi'il yang di atas. Begitu juga dengan ro, huruf ketiga disebutnya apa? Disebut dengan lam fi'il. Harokatnya apa? Fathah. Maka kalau kita tarik garis lurus ini sama dengan lam fi'il pada wazan fa'ala. Fa'ala nasoro. Nunnya jadi fa fi'il, sodnya jadi ain fi'il, ro-nya jadi lam fi'il. Contoh lainnya ada lafaz kataba. Kataba juga ini ada 3 huruf. Huruf pertama kaf, kedua ta, yang ketiga ba. Huruf pertama kaf disebut fa fi'il yang mana difatahkan. Kenapa? Karena wazannya fa'ala. Huruf kedua ta dipatahkan juga. Disebutnya apa? Ain fi'il. Huruf ketiga apa? Ba dipatahkan disebutnya lam fi'il. Mengikuti wazan fa'ala. Sedangkan untuk fi'il mudorenya ya, ini fi'il madi. Untuk fi'il mudorenya ya ulu wazannya. Kalau mauzunnya berarti apa? Kalau mauzunnya berarti yansuru. Berarti tadi kan nun itu fa'il ya, ingat dalam nasoro. Nunnya fa'il, ain sodnya ain fi'il, ro-nya itu lam fi'il. Nah, diawali dengan ya, wazannya yaf'ulu jadi yansuru. Begitu juga dengan yaktubu. Yaktubu ain fa'ilnya adalah kaf, ain fi'ilnya adalah ta, lam fi'ilnya adalah huruf ba. Yaf'ulu yaktubu. Maka ini yang disebut dengan konsep dari wazan dan mauzun. Wazan adalah pola dasar dari suatu lafaz atau yang diikutinya, sedangkan mauzun adalah yang mengikuti pola dari wazan. Gitu ya. Maka gunanya apa? Gunanya nanti kita dalam mengklasifikasikan dari bab-bab tasrif, mengklasifikasikan dari fi'il atau nanti ya dalam pembahasan tasrif ya. Sehingga kita bisa mengetahui oh ini wazannya apa kan gitu. Ini masuknya kepada apakah sulasi mujarrad, rubai mujarrad atau apa kan gitu. Itu dengan mengenal wazannya. Wazannya apa? Sampai sini apakah paham apa yang dimaksud dengan wazan dan mauzun? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut pembahasan supaya tidak loncat-loncat pemahamannya ya. Sudah paham? Atau ada yang ditanyakan? Atau ada yang ingin menambahkan? Lanjut, Tat. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang pembahasan dari kitab Khailani tentang fi'il sulasi mujarrad ya. Dalam kitab Khailani, amma sulasiul mujarradu fa in kana madihi ala wazni fa'ala maftuhal aini fa mudhari'uhu yaf'ulu aw yaf'ilu bi dhammil aini aw kasriha. Nahwu nasara yansuru wa doroba yadribu. Amma sulasiul mujarradu, adapun fi'il sulasi mujarrad. Tadi sulasi mujarrad itu yang berapa huruf?
3 huruf ya, 3 huruf asal. Adapun fiil sulasi mujarrad, fa in kana apabila terbukti itu apa? Madhihi fiil madinya sulasi mujarrad ala wazni fa'ala. Apabila fiil madi dari sulasi mujarrad itu wazannya adalah fa'ala. Maksudnya apa fa'ala itu? Maftuhal aini. Difatahkan ain fiil madinya. Nah, ain fiil madinya fa'ala. Famudhari'uhu, maka fiil mudhari'nya atau maka wazan fiil mudhari'nya dari fa'ala yang difatahkan ain fiilnya yaf'ulu adalah yaf'ulu au yaf'ilu atau yaf'ilu bidomil aini, yaitu dengan mendomahkan ain fi'il mudhari'nya au kasriha atau mengkasrokan ain fi'il mudhari'nya. Nahu contohnya. Nah, ini contohnya maudhunya apa? Nasoro yansuru. Lafad nasoro yansuru artinya menolong ya. Nasoro telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong. Wa doroba yadribu, dan lafad doroba yadribu. Doroba fi'il madi artinya telah memukul, yadribu fi'il mudhari artinya sedang atau akan memukul. Saya di sini membuat bagan, sebenarnya ini sama dari pembahasan redaksi dalam kitab Kailani tadi, cuman dibagankan saja. Fa in kana madhihi ala wazni fa'ala. Apabila wazan fi'il madinya fa'ala, ya, fi'il madinya fa'ala, maksudnya apa? Ain fi'il madinya difatahkan, fa'ala. Maka fi'il mudhari'nya bagaimana? Maka fi'il mudhari'nya itu kemungkinan ada dua, bisa dua. Yang pertama fi'il mudhari'nya bisa jadi ain fi'il mudhari'nya didomahkan jadi yaf'ulu, atau ain fi'il mudhari'nya dikasrokan jadi yaf'ilu. Jadi bisa fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu. Itu wazannya. Sedangkan mauzunnya apa? Mauzunnya nasoro yansuru. Nasoro, nun sebagai fa fi'il, sod ain fi'il, ro sebagai lam fi'il, sebagaimana tadi dijelaskan. Ain fi'ilnya difathahkan. Ain fi'il madinya difathahkan. Ain fi'il mudhari'nya itu didomahkan. Jadi nasoro yansuru, fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, bab kedua dari sulasi mujarrad, fa'ala yaf'ilu, difathahkan ain fi'il madinya dan dikasrokan ain fi'il mudhari'nya. Contohnya apa? Doroba yadribu. Doroba ain fi'il madinya ro ini difathahkan dan ain fi'il mudhari'nya yaitu ro dikasrokan. Doroba yadribu. Jadi di sini ya dalam sulasi mujarrad bab pertama wazannya fa'ala yaf'ulu, mauzunnya nasoro yansuru. Bab kedua wazannya fa'ala yaf'ilu, mauzunnya doroba yadribu. Ini jadi sulasi mujarrad bab pertama dan kedua. Nanti ini untuk mauzunnya bisa dikiaskan oleh ya teman-teman semua. Contohnya, oh fa'ala yaf'ulu teh apa saja? Misalnya antum menemukan ya suatu lafaz dalam baik dalam Al-Quran ataupun dalam naskah bahasa Arab lainnya, misalnya lafaz apa? Yaktubu contohnya. Oh, yaktubu ini berarti apa? Wazannya apa yaktubu berarti? Yaktubu artinya sedang atau akan menulis. Dia sedang atau akan menulis. Berarti apa wazannya? Yaf'ulu, yaktubu, yaf'ulu. Nah, jadi kata, maka bisa menemukan berarti apa wazannya? Fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu. Atau menemukan contoh lainnya, misalnya apa lagi? Akala yakulu. Nah, akala yakulu. Baik. Akala yakulu. Nah, berarti apa wazannya akala yakulu itu? Fa'ala yaf'ulu. Akala yakulu. Difatahkan ain fi'il madinya dan didomahkan ain fi'il mudhari'nya. Lanjut di dalam kitab wa yaji'u ala wazni
yaf'alu bi fathil aini idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufil halqi wahya sittatun alhamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u nahwu sa'ala yas'alu wa mana'a yamna'u wa aba ya'ba syadun wa yaji'u dan juga datang. Ada juga, maksudnya apa? Ala wazni yaf'alu, yaitu pada wazan yaf'alu. Tadi kalau fi'il madinya fa'ala ya, ain fi'il madinya difathahkan, tadi bisa ain fi'il madinya bisa domah, bisa juga kasroh, bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu. Tapi di sini bisa juga wayaji'u dan datang juga ala wazni yaf'alu, yang mana fi'il mudhari itu dipatahkan. Jadi fa'ala yaf'alu. Di fathil aini yaitu dengan memfathahkan ain fi'il mudhari'nya. Nah, cuman ini ada syaratnya. Kalau ain fi'il madi dan mudhari'nya yang difathahkan memiliki syarat. Apa syaratnya? Idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufil halqi. Idza kana apabila terbukti apa ainu fi'lihi, ain fi'il. Ain fi'ilnya ya, ain fi'ilnya aulamuhu atau lam fi'ilnya harfan adalah huruf min hurufil halki dari beberapa huruf halak. Jadi syaratnya ain atau lam fi'ilnya harus berupa huruf halak. Apa huruf halak itu? Ada 6 yang mana kita temukan juga di dalam ilmu tajwid ya. Di ilmu tajwid itu adalah huruf halak itu adalah huruf apa? Izhar. Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nahu contohnya sa'ala yas'alu, sa'ala telah bertanya. Nah, sa'ala yas'alu atau mana ayam na'u atau aba ya'ba syadun itu adalah syad. Kita jelaskan selanjutnya. Nah, bab ketiga dalam fi'il sulasi mujarrad adalah fa'ala yaf'alu, yaitu difatahkan ain fi'il madinya dan juga difatahkan ain fi'il mudhari'nya. Nah, syaratnya ain atau lam fi'ilnya berupa huruf halak, hamzah, ha, ain, ha, ho, gin. Ain atau lam fi'ilnya itu harus berupa huruf halak. Salah satu dari huruf halak. Contohnya apa? Contohnya mauzunnya adalah fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Fataha itu apa? Fiilnya. Huruf pertamanya itu fa sebagai fiil, huruf keduanya ta sebagai ain fiil, huruf ketiganya ha itu adalah sebagai lam fiil. Ada yang menjadi huruf halak antara ain atau lam fiilnya, ada atau tidak? Ada huruf halaknya? Ada ya. Itu ada pada ada pada lam fiilnya. Kalau dilihat di sini lam fiilnya adalah huruf ha. Ha ini adalah salah satu dari huruf halak. Maka karena lam fiilnya berupa huruf halak, maka fiil mudhari'nya pun difathahkan. Jadi fataha yaftahu. Jadi keduanya ain fiil madi dan mudhari'nya difathahkan. Contoh lainnya sa'ala yas'alu. Begitu juga dengan sa'ala yas'alu. Sin sebagai fa fiil, di sana ada hamzah, a sebagai ain fiil, dan juga ada lam huruf ketiga sebagai lam fiil. Mana huruf halak? Ada huruf halak? Ada di sana pada huruf hamzah. Huruf hamzah salah satu dari huruf halak. Maka ain fiil madi dan mudhari'nya itu difathahkan. Sa'ala yas'alu. Contoh ketiganya adalah apa?
Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u itu terdapat huruf halak juga. Huruf halaknya ada pada lam fiilnya. Ini ada huruf ain. Mana'a. Lam fiilnya berupa huruf ain, berupa huruf halak. Maka pakai wazan fa'ala yaf'alu. Jadi ini adalah bab ketiga. Bab ketiga dari fiil sulasi mujarrad adalah difatahkan ain fiil madi dan juga mudhari'nya dengan syarat salah satu dari ain atau lam fiilnya berupa huruf halak. Nah, tapi di sini ada pengecualian berupa syadz katanya gitu. Contohnya di sini ternyata ada aba ya ba. Aba ya ba ini juga ternyata mengikuti aba ya ba. Ternyata di sini juga mengikuti sulasi mujarrad bab ketiga. Cuman di sini emang berupa yang guer salim ya. Kalau yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yang guer salim itu adalah yang salah satu dari fa, ain atau lam fiilnya itu adalah huruf elat ya. Huruf elat itu alif waw ya. Nih di sini dalam abaya ba, ini lam fiilnya emang huruf elat, huruf alif. Cuman kalau kita mengikuti wazannya, ternyata yang jadi ain fiilnya, baik madi maupun mudhari itu dipatahkan. Huruf ba kan. Huruf ba ini menjadi ain fiilnya. Ain fiilnya baik madi mudhari ini dipatahkan. Aba sama ya ba. Tapi di sini ternyata tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena salah satu dari ain atau lam fiilnya tidak ada huruf halak. Tidak ada hamzah, ha, ain, ha, hogin. Ini ada alif. Alif itu bukan huruf halak ya. Alif sama hamzah itu berbeda. Nah, ini disebutnya dengan syad. Jadi syad, apa syad itu kelainan ya, tapi dipakai. Jadi syad itu emang berbeda-beda juga. Ada yang syad apa? Itu kan khilaful qiyas ya. Gitu. Jadi menyalahi suatu qiyas, menyalahi suatu aturan. Tapi itu ada beberapa bagian. Ada syad itu ada yang dipakai dalam bahasa, ada yang tidak dipakai. Ada yang tidak dipakai, ada yang tidak digunakan. Ini jadi bab ketiga ya. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Lanjut di sini selanjutnya wa in kana madhihi ala wazni fa'ila maksurul aini fa mudhari'uhu yaf'alu bi fathil aini. Nahu alima ya'lamu illa ma syadda min nahwi hasiba yasibu wa akhawatihi. Wa in kana dan apabila terbukti apa madhihi fi'il madinya ala wazni fa'ila itu pada wazan fa'ila maksurul aini yaitu di kasrohkan ain fi'il madinya. Fa mudhari'uhu maka fi'il mudhari'nya yaf'alu itu yaf'alu bi fathil aini dengan difatahkan dengan memfatahkan ain fi'il mudhari'nya dengan memfatahkan ain fi'ilnya. Nahu contohnya alima ya'lamu, lafaz alima ya'lamu illa ma syadza kecuali ma kalimat syadza yang syad min nahwi contohnya hasiba yasibu wa akhwatiha dan saudara-saudaranya. Di sini berarti ada dua. Yang pertama sesuai dengan kitab tadi apabila ain fi'il madinya itu maksur dikasrohkan fa'ila maka fi'il mudhari'nya itu adalah difatahkan yaf'alu. Jadi bab keempat adalah fa'ila yaf'alu. Apa mauzunnya? Contoh mauzunnya alima ya'lamu. Alima ain fi'il madinya berupa lam dikasrohkan dan ain fi'il mudhari'nya difatahkan alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu alima ya'lamu. Ila masyaga kecuali ada yang syad katanya gitu jarang digunakan. Ada yang jarang digunakan itu apa? Ain fi'il madinya dikasrohkan dan ain fi'il mudhari'nya juga dikasrohkan. Contohnya apa?
Contohnya lafaz hasiba yahsibu. Jadi ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ila yaf'ilu. Bab keempat berarti fa'ila yaf'alu, bab kelima adalah fa'ila yaf'ilu. Lanjut lagi. Lanjut, Tat. Wa in kana madhihi ala wazni fa'ula madmumal aini fa mudhari'uhu yaf'ulu bi dhammil aini nahwu hasuna yahsunu wa akhawatihi. Wa in kana apabila terbukti apa madhihi fi'il madinya ala wazni fa'ula, yaitu pada wazan fa'ula, madmumal aini didomahkan ain fi'il madinya fa'ula, famudhari'uhu maka fi'il mudhari'nya yaf'ulu adalah lafaz yaf'ulu bidomil aini dengan didomahkan ain fi'ilnya, ain fi'il mudhari'nya. Contohnya hasuna yahsunu, hasuna yahsunu wa akhwatiha dan saudara-saudaranya. Nah, di sini bab terakhir adalah yang berwazan fa'ula yaf'ulu, yaitu didomahkan ain fi'il madi dan mudhari'nya. Wazannya tadi fa'ula yaf'ulu. Maka mawzunnya hasuna yahsunu. Hasuna ain fi'ilnya adalah sin. Fi'il madinya didomahkan, fi'il mudhari'nya pun didomahkan hasuna yahsunu. Maka ini masuk kepada wazan fa'ula yaf'ulu. Nah, jadi ini adalah pembahasan dari bab-bab yang ada di fi'il sulasi mujarrad. Maka secara kesimpulan, fi'il sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Ada 6 bab yang mana masing-masing memiliki wazan polanya. Yang bab pertama apa? Yang bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Bab pertama wazannya fa'ala yaf'ulu. Mawzunnya apa? Ada yang masih ingat tadi? Mawzunnya nasoro yansuru. Kemudian bab kedua fa'ala yaf'ilu. Ain fi'il madinya dipatahkan, mudhari'nya dikasrokan. Apa mawzunnya? Doroba yadribu. Bab ketiga itu adalah yang memiliki wazan ain fi'il madi atau mudhari'nya itu dipatahkan. Kan gitu. Fa'ala yaf'alu. Mawzunnya apa? Fataha yaftahu. Dan bab keempat, ain fi'il madinya dikasrohkan, ain fi'il mudhari'nya dipatahkan. Contohnya, fa'ila yaf'alu. Mawzunnya alima ya'lamu. Bab kelima, yaitu yang fi'il, ain fi'il madi dan mudhari'nya itu dikasrohkan. Contohnya apa? Wazannya apa? Wazannya fa'ila yaf'ilu. Dan mawzunnya adalah apa? Hasibat yahsibu. Dan bab terakhir yang ain fi'il madi maupun mudhari'nya itu didomahkan. Wazannya apa? Fa'ula yaf'ulu dan mawzunnya adalah hasuna yahsunu. Jadi itu pembahasan pada malam ini. Kita membahas terkait masalah wazan-wazan dan juga mawzunnya yang ada pada bab sulasi mujarrad yang ada 3 huruf tanpa ada penambah, yang mana semuanya ada 6 pola tadi yang telah dijelaskan. Sementara materinya ini yang dapat Ana sampaikan. Selanjutnya barangkali ada yang ingin disampaikan dulu oleh ikhwah semua, baik apa yang ditanyakan, ditambahkan, ataupun hal-hal lain, ya kami persilahkan kalaupun ada. Ada, silahkan.
Mafi? Baik, jadi bagusnya ya untuk wajan-wajan ini itu harus dihafal ya gitu dalam ya untuk bisa upaya-upaya untuk memahami bahasa Arab itu bagusnya dihafal. Karena nanti supaya tahu pola ya pola ke depannya. Nanti ada tasrif ya, tasrif baik istilahi maupun tasrif lugawi nanti selanjutnya di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan ini pun apa juga kegunaannya? Ini juga kegunaannya supaya kita bisa tahu asal dari suatu lafaz. Dan apa lagi kegunaannya? Kalau kita sudah tahu asal dari suatu lafaz, maka kita dapat mencarinya di kamus gitu. Misalnya kalau kita menemukan gitu dalam satu ayat, misalnya dari Al-Quran, nah yang ayat pertama saja, misalnya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ternyata ada dua lafaz yang mana hampir serupa hurufnya. Ada lafaz Ar-Rahman dan ada lafaz Ar-Rahim. Supaya kita bisa mengkaji, menganalisis dari lafaz tersebut, kita cari tahu dulu asalnya, asal dari lafaz tersebut. Cari fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Kira-kira itu wazannya apa? Apa fi'il madhinya, apa fi'il mudhari'nya? Ternyata rohima dan ya rohim Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu fi'il madhi sama mudhari'nya adalah rohima. Sama-sama rohima. Fi'il madhinya rohima, fi'il mudhari'nya adalah yarhamu. Kira-kira itu bab berapa tuh kalau di sulasi fi'il sulasi mujarrad? Rohima yarhamu. Ada yang tahu berapa? Yang sudah jadi? Bab keempat. Nah, ya bab keempat ya gitu. Kenapa disebut bab keempat rohima yarhamu? Karena infiilnya dipatahkan, karena infiilnya Ya. dikasrokan pada fi'il madhi dan dilemahkan pada fi'il mudhari. Baik, jahil. Karena ain fi'il madinya dikasrokan, ain fi'il mudhari'nya dipatahkan. Rohima yarhamu, fa'ila yaf'alu. Jadi kita temukan dulu dasarnya, rohima yarhamu, baru kita cari kamus. Apa makna rohima yarhamu itu? Jadi harus diasalkan terlebih dahulu untuk mencari di kamus itu. Karena kalau kita cari di kamus ya, bukan kamus digital HP ya, maksudnya kamus-kamus berupa buku gitu. Apakah kamus Al-Munawir ya atau kamus apa? Kita menemukan makna, menemukan arti dari suatu lafaz, kita harus tahu dulu asalnya apa gitu. Bagaimana kita caranya? Ya kita pelajari asal-asal dari suatu lafaz. Ya, salah satunya ada ilmu tasrif. Gitu. Ada ilmu sorof. Baik, itu saja ya. Selanjutnya silakan saja. Antum sekarang tinggal menganalisis saja dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran mana saja gitu yang termasuk kepada fi'il sulasi mujarrad. Jadi asalkan dulu. Misalnya wa mimma rozakna, ada wa mimma rozakna, ada lafaz rozakna. Asalnya apa? Ada lafaz ro, zai sama kop. Ro, zai, kop. Nah, kita cari di kamus apa kira-kira itu wajannya. Ternyata rozako yarzuku kan gitu. Rozako yarzuku. Oh, baru kita paham. Oh, rozako yarzuku itu adalah fi'il sulasi mujarrad bab pertama. Kenapa? Karena berwajan fa'ala yaf'ulu. Itu tinggal banyak-banyak menganalisis. Karena dalam bahasa Arab, dalam bahasa ya keterampilan bahasa sebagai keterampilan, satu-satunya cara supaya kita mahir, satu-satunya cara supaya kita bisa itu adalah dengan memperbanyak latihan. Keterampilan itu harus banyak latihan. Maka latihanlah gitu ya. Sendiri sambil baca Al-Quran, sambil analisis. Baik, itu saja. Ada yang tanyakan atau cukup? Cukup ya. Itu saja yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan bersama, kita mutolaah bersama, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi wasilah, menjadi alat yang kita pelajari ini, bahasa Arab ini, untuk bisa memahami
dari ajaran agama Islam, dari teks-teks, naskah-naskah keagamaan di dalam ajaran Islam, baik yang berupa muttafaqun alaihnya Al-Quran sama As-Sunnah, hadis, maupun dari kaul-kaul ulamanya, dari kitab-kitab turosnya ya, jadi kitab-kitab dari karangan-karangan ulama. Semoga menjadi berkah gitu ya dengan mempelajari bahasa Arab, yaitu sebagai salah satu alat untuk bisa memahami ajaran Islam dari sumber-sumbernya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup bersama-sama dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran.